adanya presidensial threshold kan sebelum adanya pemilihan umum mengenai wakil dan calon wakil presiden itu, presiden dan wakilnya ini harus ada hitung-hitungan mana partai-partai yang memenuhi persyaratan atau memenuhi suara maupun kursi yang dimilikinya atau kursi yang dimilikinya. Nah ini kan menunjukkan bahasanya ketika proses awal, proses sebelum masuk ke pemilu presiden dan wakilnya atau presiden, ini harus ada proses pemilihan pileg, yang mana ini menentukan mana si partai-partai yang mempunyai suara dan itu bisa mengusulkan calon-calon presiden dan wakilnya. Dan ini menguatkan sistem presidensial dalam hal ya kemana itu kembali lagi kepada checks and balance. Jadi ya adanya check and balance antara legislatif dan eksekutif. Ketika tidak adanya sistem presidensial threshold, ini akan berjalannya ini sendiri-sendiri, tidak adanya keterkaitan antara legislatif dan eksekutif, nggak ada hubungan. Padahal mungkin pemisahan kebijakan atau pemisahan kekuasaan itu ada, dan kita apa itu namanya Montesquieu siapa nama apa yang sebenarnya istilah pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif dan ini kalau lah ya itu ketika ini adanya presidensial itu adanya check and balance antara legislatif dan eksekutif. Mungkin itu. Yang kedua, kredibilitas partai dan calon terverifikasi secara baik. Nah, jadi ada 20% dan 20%. Di jurnal itu mengatakan bahwasanya 25%, 20% dan 25% ini untuk menunjukkan oh partai ini yang benar-benar diinginkan masyarakat, kadernya agar jadi atau usungannya agar jadi. Ini kan menjadi poin tersendiri dalam hal presidensial threshold. Nah ini masih di pro ini kalau saya baca di jurnal yang belum selesai saya baca itu ada beberapa poin lagi, cuma tadi ngetiknya ini cepat, jam 7 tadi saya baru ngetik karena tadi banyak udah ingin semua, saya belum ada, jadi saya ketik ini tadi ditulis tangan. Latar belakang kontra, langsung ke kontranya aja. Kontra ini di jurnal yang pertama adalah tidak ada urgensi tetapkan presidensial ketika pemilu digelar secara serentak. Nah, karena tadi kan saya bilang bahasa presidensial itu melihat hasil pileg sebelumnya. Nah, sedangkan kalau begitu ini tidak relevan ketika pilegnya ini dilakukan secara bersamaan sebagaimana di tahun kemarin, di pemilihan kemarin di 2019 atau enggak 2019 saja 2019 itu kan pileg dan pemilunya diselenggarakan secara bersamaan. Nah, apakah relevan masih kepada tahun 2014 mengambilnya 2014 ini secara bersamaan? Ini nggak relevan. Maka dari itu para pihak kontra ini mengatakan oh ini presidensial threshold ini sudah nggak relevan ketika pemilunya dilakukan secara serentak karena akan berubah background partai, masyarakat menilai partai tersebut akan berubah karena beriringnya tahun yang agak jauh antara pileg 2014 dengan pemilu yang 2015. Sedangkan kalau pemilihan serentak kan ini nggak relevan lagi. Bagaimana putusan ini ada Mahkamah Putusan MK 49 PUU 2018 ini mengenai hal itu. Nah ini pihak kontra ini mengatakan tidak sesuai, tidak relevan ketika kita mengambil pada hasil pileg 2014. Namun MK menolak alasan tersebut karena MK menganggap bahasanya masih relevan ketika pemilunya itu dilakukan secara bersama-sama atau perubahan suatu partai itu tidak secara signifikan nantinya. Itu di beberapa saya baca di jurnal yang lain di internet seperti itu. Kemudian penolakan karena ada diskriminatif terhadap parpol baru. Lah, kan seiring waktu akan muncul parpol baru yang memenuhi kualifikasi untuk masuk kepada pentas pemilu atau pentas pileg dan sebagainya. Nah, ketika ada parpol baru ini, ketika parpol ini kita anggap sudah punya kapabilitas, punya kualitas yang baik,
tapi ternyata dia belum bisa memenuhi ambang batas atau presidential threshold, maka dia tidak bisa mencalon atau tidak bisa mengusung kadernya atau memberikan nama untuk menjadi calon presiden. Nah, ini kan ada unsur diskriminatif. Sedangkan maksud MK penulis jurnal ini mengatakan ini tidak sesuai dengan konstitusi kita, karena konstitusi kita dalam undang-undang dasar itu mengatakan bahasanya adanya keadilan, adanya kebebasan untuk masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi bagian dari pemerintah. Tidak ada batasannya, tidak ada kriteria khusus, maupun tidak ada batasan-batasan yang mendiskriminatifkan. Nah, sedangkan ketika ada presiden tersebut, ini kan otomatis ketidakadilan ini muncul terhadap parpol baru. Jadi parpol baru menganggap ketika ada PD ini saya nggak adil karena saya tidak bisa ikut pemilu presiden. Nah, ini menjadi salah satu poin dari kontra terhadap munculnya atau terselenggaranya adanya PD presidensial tersebut. Bertentangan dengan konstitusi sebagaimana di atas, sangat bertentangan dilihat dalam pasal 28D ayat 1 dan 3 mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena perlakuannya tidak adil di hadapan hukum bagi peserta pemilihan presiden dan wakil presiden dan partai politik baru yang lolos menjadi peserta pemilu umum. Kemudian ada lagi di pihak kontra logika yang memperlemah presidensial. Jadi yang awal tadi kan tim pro ini mengatakan secara presidensial ini memperkuat sistem presidensial. Ternyata tidak. Di tulisan jurnal-jurnal ini mengatakan bahwasanya presidensial threshold atau PT ini sangat-sangat memperlemah presidensial. Secara logika yang benar, kalau katanya jurnal ini, logika yang benar ketika sistem presidensial, maka tidak ada keterkaitan antara hasil dari parlemen atau hasil dari kursi parlemen terhadap pengusungan calon. Jadi saya bacakan sini, menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Jadi ketika kayak gitu, ketika adanya model pemilihan seperti itu, dilihat dulu pileknya dapat berapa suatu partai. Ketika partainya sudah memenuhi ambang batas, maka boleh mengusungkan nama. Ini adalah sistem parlementer, sistem yang menitik kuasakan pada parlemen. Jadi parlemen ini menjadi kekuasaan yang mewakili rakyat. Panjangnya mewakili rakyat. Cuma kan ini nanti ketika proses pemilihannya seperti ini bukan, justru ini termasuk dalam bentuk sistem parlementer, bukan dalam sistem presidensial. Artinya dengan logika sistem pemerintahan mempertahankan ambang batas dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal salah satu gagasan dasar balik perubahan UUD atau amandemen UUD adalah untuk memurnikan purifikasi sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Jadi logika yang di pihak pro tadi ini mengatakan ini bisa memperkuat posisi sistem presidensial atau presiden itu sendiri, tapi di pihak kontra ini mengatakan oh tidak, ini justru memperlemah karena seakan-akan sistem presidensial kita ini tergantung kepada parlemen, tergantung kepada hasil dari pileg atau hasil dari kursi yang dimiliki suatu partai di parlemen atau di pilihan legislatif tahun sebelumnya. Seperti itu sedikit banyak, cuma masih kurang banyak, mungkin bisa ditambah ya, atau ada tambahan dari teman-teman, silakan. Masuk ini nek bisa on cam aja ya, biar kita juga tahu ya. Nek aku nambahin ya Zul ya, mungkin benar apa yang kamu bilang, di latar belakang pro nanti memperkuat sistem presidensial guna checks and balances, terus apa dan sebagainya.
Tetapi nanti ketika kita nanti jadi tim pro, otomatis kita bakal kebantah sama dengan argumen yang kamu bilang tadi mengenai itu justru memperlemah sistem presidensial. Nah, jadi nanti ketika jadi bisa dibilang kita nih kuat-kuatan, atau yang penting kita ada dulu latar belakang pro kita tuh apa aja sih. Nanti kita memperkirakan apa yang dibantah argumen kita tuh kita bisa jawab gitu loh. Jadi memang pasti ada celah di setiap argumen yang kita bawa. Tetapi kita di situ juga harus mempersiapkan ketika itu ada yang bantah, kita bisa memutarbalikan. Kayak tadi misal memperkuatkan sistem presidensial, terus nanti tim kontra nanti interupsi. Dewan juri menurut kami Dewan juri justru adanya sistem presidensial akan memperlemah sistem presidensial karena bla 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 bla. Nah, nanti tim kita sebagai tim pro, kita kuat-kuatan dengan kita membantah dan kita memperkuat argumen kita. Kan kata Zakia kemarin, kuncinya debat ialah meyakinkan dewan juri, bukan merasa dia yang paling benar dan dia yang paling salah, karena kuncinya kita debat ialah meyakinkan dewan juri. Terus perlu digarisbawahi ya, nanti latar belakang pro itu kita juga bisa memasukkan MK itu menyatakan sistem presidensial threshold ini PT ya, atau kita singkat PT ini nggak bertentangan karena udah banyak banget 14 putusan berapa putusan ya, itu yang mengatakan ini tidak bertentangan. Nah, tetapi nanti tim kontra juga bisa menjawab bahwa putusan dari MK ini bukannya menolak tapi tidak menerima. Kalau yang aku baca tidak menerima. Lah, tidak menerima di sini kita juga harus tahu macam-macam putusan MK tuh sifatnya apa aja. Kayak diterima, dikabulkan, ada 3, aku lupa apa aja. Tapi itu nanti bisa Izul pahami ya Zul, yakni sifat putusan MK tuh apa aja. Jadi kita bisa paham, putusan MK perihal PT ini sifatnya tuh tidak diterima atau tidak dikabulkan ya. Nah, yang aku baca tuh tidak diterima. Jadi tidak terima tuh berarti pokok yang dimohonkan tuh belum dibaca sama hakimnya. Jadi bisa dibilang nanti ketika tim kontra bilang di MK itu putusan MK itu tidak menerima segala permohonan itu, dan MK menganggap itu konstitusional. Nah, kita jawab juga sebagai tim pro, karena kan menyatakan tidak bertentangan ya tim pro ya. Ya kita jelasin aja apa sifat dari putusan MK itu kayak gimana. Nah, itu yang dari tim pro. Terus kalau latar belakang tim kontra tadi, benar hasil dari pileg tahun lalu nggak relevan, jelas karena kita nggak tahu ya nanti di DPR orangnya ada berapa. Kalau pakai suara tahun lalu malah nggak ada sistem checks and balances. Nah, terus yang kedua, unsur diskriminatif, benar partai kecil itu dipaksa buat koalisi, istilahnya koalisi praktis ya ketika pemilihan doang. Terus yang ketiga tadi bertentangan dengan konstitusi malahan karena kan tidak menerima PT ya. Terus itu aja sih dari aku, overall udah cukup sih. Berarti nanti dikuatin aja Zul. Terus apa aja sih yang mau kita bahas, dikuatin di situ, kita sama-sama bareng sih. Itu kalau dari aku. Kalau dari Meli? Mungkin itu dulu Kak, lanjut dulu deh Bang Faizal. Udah sih. Tanggapanmu Zul gimana? Oke, makasih ya untuk masalah tadi sifat putusan MK tadi. Ya aku belum paham itu maksudnya itu, nanti bisa dikuatkan. Terus nanti ada beberapa poin tadi tinggal tapiin aja. Kalau saya tinggal napiin dan memperkuat tadi untuk celah-celah tadi itu kan kita harus tahu. Makanya kalau mungkin bisa lah sebelum kapan ini mulai lombanya ini kau
Mulai lombanya apa latihan ngomongnya? Latihan ngomong ya, yang ngomong dulu ya. Nek semisal rencananya sih besok, tapi nek semisal kita belum yakin, mungkin kita besok bisa ngumpul lagi, bedah lagi, memperdalam. Selasanya baru take action. Tapi bebas sih. Oh, Oke. Kesepakatan Itu kita. nantilah sebelum latihan ngomong itu sebelumnya nanti tak kasih anunya filenya yang agak ya dirapiin lagi nanti tahu celah-celahnya di mana masing-masing, nanti bisa diperbaiki. Kan ini ada gambaran, nanti celahnya itu tadi ada beberapa celah yang bisa intinya kan nanti kan meyakinkan juri. Cuma kan kita harus tahu materi secara dalamnya itu, kan ini banyak ini tadi baca ya, baca jurnal banyak gitu, mau nyimpulkan juga ngeluh dewi aku. Terus nanti ya sini beberapa poin intinya lah, nanti catatan dari Anda, dari Mas Izal atau nanti Mbak Zakia kalau ada catatan, ada Mbak Eli juga, nanti bisalah ditambahi ke besoknya lagi, besok. Oke, itu aja tanggapan saya. Mungkin ada lagi dari Mbak Meli atau Mbak Zakia. Halo Mel. Gimana Mel? Gimana? Lanjut aja. Oke. Kak, ini kita kan penyisihan jadi pakai video apa gimana? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Hmm. Ya udah. Oke. Yang penting kalian besok ngumpul panitia ya. Hadir nggak sih? Offline lah. Gue Offline. di Jogja enggak? Zul. Insya Allah sih bisa Jogja ya. Oke, besok Boleh ya. pindah negara. Ya, oke, kita back to topic. Mungkin nanti berarti kesimpulannya tadi ya, berarti nek latar belakang pro nanti mbak apa itu bawanya ini nanti mungkin di share di grup aja ya, Zul. Oh iya Zal, mungkin patokan apa ya? Tadi kan beda-beda atau apa jenenge format tuh, apa tadi yang punyamu sama punyanya Meli kan beda-beda tentang tulisan kayak gini di Word itu yang bener itu apa aja sih unsur-unsurnya. Kalau di emosi itu kan aku belum, mungkin file-nya di mana, yang mana itu file-nya. Aku malah belum lihat punyanya Meli. Saya tak buka saya. Kayaknya Meli deh. Nek dari sini Meli sih, soalnya dia dijelasin apa landasannya, terus latar belakangnya, alurnya. Nyontohnya di Meli aja. Oh oke. Kan enak gitu, biar seragam lah. Ya, aku juga nanti nyontoh ke dia. Suhu dia. Oke. Oke. Berarti ini nggak ada permasalahan ya di punyanya Izul. Apa yang mau dibahas lagi? Emang banyak ini presidensial threshold ya. Oke, mungkin nanti lebih dikencengin lagi. Yaudah, ini berarti langsung aku nih. Ya, lanjut. Siap suhu. Oh. Aku sih lebih ke umumnya dulu. Oke.
Oke, langsung aja ya. Nanti nek misal ada apa-apa dicatat aja, nek misal nggak tahu, nek misal ada yang mau ditegasin, diomongin aja langsung. Zal, kok kayak gini gini gini, di tengah jalan dipotong aja nggak apa-apa. Ini kan mosi kedua, keterlibatan DPR dalam ratifikasi perjanjian luar negeri. Perjanjian internasional. Nah, variabel yang aku dapat sebetulnya ada di ratifikasi, terus perjanjian internasional itu apa aja, sama keterlibatan. Karena keterlibatan ini menurutku unsur yang dominan di mosi kita kali ini. Lalu apa sih pengertian dari ratifikasi itu? Ratifikasi itu pada intinya perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Lalu siapa aja sih yang boleh menandatangani atau yang menghadiri dalam perjanjian internasional? Itu ada presiden sebagai kepala negara atau kepala kepemerintahan dan kepala pemerintahan. Lalu ada menteri luar negeri, karena menteri luar negeri itu sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri. Lalu juga ada pejabat negara lain, tetapi dia harus mendapatkan surat kuasa atau full powers. Itu nanti yang berikan menteri luar negeri. Tapi biasanya yang menghadiri itu menteri keuangan dalam kasusnya ya. Lalu apa aja sih yang menjadi landasan hukum terutama di sini mengenai siapa saja yang boleh meratifikasi undang-undang atau yang perbuatan hukum untuk meningkatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Itu ada di pasal 11 UUD 1945. Itu pasal 1 mengatakan presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ini udah clear, harus mendapat persetujuan. Terus pasal keduanya, ayat keduanya itu menjelaskan presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Jadi di sini kata kuncinya yakni luas dan mendasar, yang intinya yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, lalu kesimpulan yang aku dapat di sini, perjanjian internasional itu bisa diputuskan dengan keputusan presiden, karena di sini kan presiden harus dengan persetujuan DPR jikalau luas dan mendasar. Berarti kalau nggak luas dan mendasar, bisa dong lewat keputusan presiden? Jelas bisa, karena emang ratifikasi itu bisa disahin dengan keputusan presiden dan undang-undang. Nah, di sini juga dijelasin keputusan presiden atau kepres atau undang-undang. Dan pengesahan dengan undang-undang memerlukan, ya jelas kalau undang-undang itu harus memerlukan DPR sebagai persetujuannya. Terus yang ke bawah, lalu ketika kepres ini dikeluarkan, presiden selanjutnya memberitahukan kepada DPR. Jadi ketika nggak luas dan mendasar, dia bisa lewat kepres tapi harus diberitahukan kepada DPR. Lalu kita perlu tahu apa sih arti dari keputusan presiden. Lalu dari hierarki peraturan perundang-undangan tuh keputusan presiden tuh masuk mana sih? Menurut yang aku baca di hukum online, dan ini juga dari Prof. Jimli Asidiki, berdasarkan pasal 7 ayat 1 junto pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan presiden kepres yang sifatnya mengatur harus dimaknai sebagai peraturan. Nah, kan perjanjian internasional otomatis akan mengatur, otomatis kan juga ada kepres tuh yang instruksi, kayak istilahnya instruksi buat apa gitu. Itu bukan keputusan presiden sih, itu lebih tepatnya instruksi presiden atau sifatnya ketetapan. Nah, sifatnya ketetapan kan itu bukan sifatnya mengatur, karena ini keputusan dan sifatnya mengatur, itu harus dimaknai sebagai peraturan. Nah, peraturan.
Hal ini berarti bahwa keputusan presiden yang sifatnya mengatur dipersamakan dengan peraturan presiden, Perpres, yang mana peraturan presiden itu sendiri masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau nggak salah itu di bawah undang-undang. Jadi Kepres itu sama dengan peraturan. Jadi ada hierarkinya selagi dia ada klausul untuk mengatur. Lalu ini juga ada apa aja sih yang bisa dilakukan dari Kepres. Tadi kan juga dijelasin kalau nggak luas dan mendasar itu bisa lewat Kepres. Ini dijelasin juga. Ini di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga dijelasin. Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum mulai berlakunya perjanjian. Di sini klausul sebelum. Jadi istilahnya ada perjanjian internasional yang itu tuh harus dapat persetujuan dulu dari negaranya, karena waktunya juga cepat, waktu yang singkat, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jadi kata kunci di sini undang-undangnya itu tuh biasanya perjanjian internasional yang sifatnya prosedural, nanti dijelasin di bawah, dan waktunya tuh singkat, nggak lama-lama. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, sampai ke serta pengesahan yang bersifat teknis. Jadi istilahnya yang hubungan keperdataan bisa jadi, terus ilmu pengetahuan, karena sifatnya hanya teknis kayak aturan-aturan aja. Ini rangkumannya hanya bisa dilakukan karena harus ada pengesahan sebelum mulai berlakunya perjanjian, bersifat teknis, waktu singkat, dan tidak mempengaruhi peraturan nasional. Jadi ini harus lewat Kepres tuh kayak gini syarat-syaratnya. Lalu gimana dong kalau di Kepres ini ada yang bertentangan? Kan ini nggak ada unsur dari nggak ada pengawasan, atau bisa dibilang hak prerogatif presiden dalam menggunakan haknya, yakni lewat keputusan presiden. DPR dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah walaupun tidak dimintai persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut, karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan pada perjanjian internasional di bidang teknis. Teknis di sini. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang DPR dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, merugikan di sini. Kata merugikan. Kepentingan perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DPR. Jadi merugikan di sini bisa jadi bertentangan ataupun malah membuat rakyat menjerit dan sebagainya. Yang pada intinya perjanjian internasional itu dapat dibatalkan atas permintaan DPR. Ini ketika Kepresnya ada yang bermasalah. Lalu kita tahu ini kayak latar belakangnya lah, bisa dibilang alur pertamanya. Lembaga eksekutif itu yang menandatangani dan menghadiri perjanjian internasional seperti presiden, menteri. Akan tetapi negara Indonesia kan kita kan menerapkan sistem checks and balances. Maka dari itu segala keputusan yang diambil oleh lembaga eksekutif haruslah tidak bertentangan dengan peraturan nasional. Ditambah kewenangan lembaga legislatif ialah menetapkan peraturan. Oleh karenanya jadi dia bisa tahulah DPR tuh ini kira-kira bertentangan apa enggak karena dia yang membuatnya. Tapi kalau presiden tiba-tiba membuat kepres, kan dia belum tentu tahu undang-undang yang disain DPR tuh apa aja, ini tuh bertentangan apa aja. Makanya kita kan sistem checks and balances. Oleh karenanya, suatu perjanjian internasional tidak boleh bertentangan dibuktikan dengan pasal 11 UUD 195 yang di situ menciptakan mekanisme kontrol. Harus ada persetujuan dan sebagainya. Lalu di alur yang kedua, pasal 2 Undang-Undang Internasional itu bunyinya menteri memberikan pertimbangan politis
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan nasional. Jadi ketika ini sebelum disahkan, mereka tuh berkonsultasi. Mereka tuh istilahnya ngomong ke DPR gimana. Tetapi faktanya atau bisa dibilang kekurangan dari pasal 2 ini belum masuk. Berarti berkonsultasi ini harus dimakna. Kita bisa mengasumsikan bahwasannya makna dari konsultasi ini melahirkan rekomendasi apakah perjanjian internasional itu penting, berdampak luas, dan mendasar bagi kehidupan rakyat kaitannya dengan beban keuangan dan pembentukan atau perubahan undang-undang atau tidak penting, sehingga memerlukan persetujuan DPR atau tidak. Jadi bisa dibilang konsultasi ini juga melahirkan rekomendasi. Ketika konsultasinya ini rekomendasi dari DPR ini bisa dibilang ini bad, ini malah justru bikin anggaran kita boros, terus bikin ini dan sebagainya, malah buruk. Otomatis DPR memberikan rekomendasi yang nggak usah dipakai itu perjanjiannya. Kekurangan di sini ini tidak adanya tata tertib itu, cara konsultasinya tuh kayak gimana, sehingga ini juga berdampak pada tidak ada penyusunan sehingga mampu mengeluarkan jadi tidak ada penyusunan yang standarisasi gitu loh. Jadi nggak ada indikator yang pasti, terus gimana mekanisme rekomendasi ini bagaimana, sehingga indikatornya tidak atau bisa dibilang ini masih kekurangan gitu loh, belum ada regulasi yang mengaturnya. Kalau yang aku baca tuh kayak seputar istilahnya nggak berbau hukum lah, istilahnya talk to talk gitu, person to person, nggak usah lewat lembaga hukum, nggak usah lewat surat-surat. Jadi istilahnya rekomendasi dari DPR lah, tapi nggak tahu faktanya gimana sih. Lalu ini masuk di permasalahan yang ada di MOSI ini. Tapi kira-kira dari Meli sama Izul paham nggak ya? Iya Kak, masuk. Tapi nanti deh abis ini kalau udah selesai ada pertanyaan aku. Oke, siap. Lalu ini masuk ke permasalahannya. DPR itu memang berwenang dalam ratifikasi perjanjian internasional. Tim pro dan tim kontra sama-sama setuju. Aku pun juga setuju. Tetapi bentuk keterlibatannya itu bagaimana sih? Sejauh manakah DPR itu ikut andil dalam ratifikasi perjanjian internasional? Makanya aku yang bilang dari awal, keterlibatan ini sebagai kata kunci yang fundamental. Karena di sini sejauh manakah? Lalu di putusan MK itu tahun 2018 juga menyatakan bahwasannya pasal 10 Undang-Undang Internasional itu membagi perjanjian internasional yang boleh diratifikasi sama presiden. Yang diratifikasi sama presiden. Tapi di di putusan itu MK menyatakan itu inkonstitusional, dia tidak sesuai dengan konstitusi, akhirnya pasal tersebut tidak berlakukan lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan itu dari sejauh manakah? Lalu kalau dari tim pro, kalau dari aku sesuai dengan undang-undang atau putusan MK yang berlaku. Karena justru dengan putusan MK ini memberikan kebebasan buat DPR meratifikasi perjanjian internasional, karena kan luas dan mendasar kan banyak banget, kan nggak bisa hanya sebatas 6 bidang itu aja. Tetapi kita nggak tahu nanti kedepannya ada perjanjian ini yang ternyata luas dan mendasar, gara-gara ada perjanjian internasional ini, akhirnya DPR nggak berwenang lagi. Dengan adanya putusan MK ini, keterlibatan tim pro ini mendalilkan putusan MK ini sebagai langkah yang progresif, atau keterlibatan DPR itu sangat luas. Benar,
sesuai dengan keputusan MK, tidak hanya sebatas 6 bidang ini aja. Lalu dari tim kontra, permasalahannya fakta membuktikan tuh tidak mengatakan tidak demikian. Aku tuh pernah baca, tapi aku makanya ini kayak masih kuning ya, aku kuningin ya. Karena aku belum nemu faktanya. Aku pernah baca tapi itu di mana banyak undang-undang banyak perjanjian internasional itu yang di lewat kepres, keputusan presiden, bukan lewat undang-undang. Dari sekian banyaknya yang lewat kepres tuh banyak banget, bukan lewat undang-undang. Jadi sebelum adanya putusan MK mengenai pasal 10 tadi, sebetulnya permasalahannya udah jauh-jauh di sebelumnya, atau bisa dibilang titik permasalahannya bukan di putusan MK, tapi faktanya banyak yang menggunakan kepres, bukan malah menggunakan DPR ini atau keterlibatan DPR. Oleh karenanya putusan MK ini nggak ngasih pemecahan masalah karena tidak juga tidak dijelaskan apa aja sih yang berdampak luas dan mendasar ini. Karena aku lagi-lagi juga nggak tahu apa yang intinya kalau bersifat teknis yang tadi udah dijelasin kepres, yang ilmu pengetahuan, ekonomi dan sebagainya itu lewat kepres aja nggak apa-apa karena sifatnya teknis dan prosedural. Terus kalau dari tim kontra juga sempit lah, bisa dibilang sempitnya di sini keterlibatan DPR dalam ratifikasi perjanjian internasional itu nggak terlalu, misalnya istilahnya ini tuh nggak jadi permasalahan loh putusan MK ini. Yang jadi permasalahan tuh fakta yang di lapangan justru mengatakan bahwa banyak yang pakai kepres gitu. Jadi aku takutnya dari mosi yang aku bawain ini, yang mosi sampai ini, aku juga jujur belum nemu titik temunya. Ya nemu sih nemu, tapi kayak masih belum yakin aku tuh nanti tim pro bawa apa sih, tim kontra sama apa, bawa apa sih. Karena bentuk keterlibatan ini yang dipandang tuh apanya sih, apa putusan MK-nya ataupun sebelum adanya putusan MK ini udah bermasalah. Jadi mungkin ini nanti masih aku kaji lagi. Tapi semisal dari penjelasanku nih Meli dan Izul atau Zakia tahu titik perdebatannya, bisa dibilangin aku, atau ya kita ngomong aja langsung. Terus sinkronisasinya sama-sama tujuannya yakni sama-sama setuju untuk DPR untuk terlibat dalam ratifikasi perjanjian internasional, karena juga DPR sebagai lembaga legislatif yang menggunakan sistem checks and balances dan sebagainya, itu sinkronisasinya kayak gitu. Udah, kalau dari aku itu aja. Nangkep gak kira-kira Zul, Mel? Nangkep, tapi masih belum paham banget. Apa yang belum dipahamin? Tanya Mel. Bahas maksudnya konteks luas dan mendasarnya tadi yang kayak apa gitu, apa melihat ratifikasi perjanjian itu dalam lingkup kayak apa, kayak sebenarnya itu sifatnya hanya bilateral atau lateral gitu kan, atau dalam konteks lain, konteks luas dan mendasar itu gimana gitu kan. Nah kalau yang kedua ada kalau keputusan presiden itu bertentangan, sebenarnya kalau misalnya kalau misal yang presiden itu bertentangan atau merugikan masyarakat, maka juga sebenarnya mengapa peran DPR itu diperlukan dalam hal merevisi perjanjian internasional gitu, maksudnya cuma dibutuhkan dalam 6 tadi gitu. Apa aja? Apalagi Mel? Terus perjanjian aku juga lihat banyak yang emang keluar dari seperti yang tadi Kak Iza bilang gitu ya. Mungkin kan perjanjiannya itu sifatnya teknis, untuk dalam lingkup sifat luas dan mendasar gitu. Ya gak sih? Maksudnya emang kebanyakan dari presiden
Judul mosi ini apa Kak? Keterlibatan DPR dalam ratifikasi perjanjian internasional. Gimana? Aku nanggepin ya. Soal mekanisme soal luas dan mendasar itu aku juga cari-cari belum ada. Tetapi yang pada intinya kenapa kok ini di pasal 11 itu undang-undang tuh menyatakan kayak gini. Nih. Kenapa kok ini katanya luas dan mendasar? Karena kenapa? Karena sedemikian kompleksnya masa depan sehingga tidak dirumusin secara rigid atau jelas nanti luas dan mendasar itu kayak gimana. Kalaupun nanti diatur ketika nggak ada istilahnya perubahan di masa depan itu tidak bisa kita prediksi dan itu meluas dan mendasar padahal udah ada aturannya, justru itu malah blunder. Jadi bisa dibilang ini menyelesaikan apa yang kita butuhkan karena ini yang berkaitan kehidupan rakyat atau dengan beban keuangan negara dan pembentukan peraturan undang-undangan. Jadi bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan dan jadi bisa dibilang segala aturan atau perjanjian nanti yang berkorelasi dengan rakyat itu bisa dikatakan luas dan mendasar kayak perjanjian HAM mungkin ya, tapi aku lagi-lagi kok lihatnya HAM itu pakai kepres ya, aku bisa dibilang masih belum lah, sorry ini aku belum yakin. Kalau sifatnya teknis kayak semua perjanjian perdata atau perjanjian mengenai investasi kayak perjanjian yang di sini mana sorry di bawah mana sih tadi ini sorry, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, kerjasama di bidang ekonomi, teknik perdagangan, terus dan kerjasama perlindungan, istilahnya kerjasama yang itu sifatnya teknis aja, sifatnya prosedural, itu lewatnya di kepres. Jadi bisa dikatakan sebetulnya kita bisa berasumsi menafsirkan kalau hal yang sifatnya prosedural, teknis, kerjasama itu lewat kepres, dan segala hal yang berhubungan dengan rakyat yang luas terutama itu lewat undang-undang. Kayak ada tuh undang-undang perlindungan data konsumen. Nah itu ada undang-undang AAEC kalau salah, aku lupa kepanjangannya apa. Jadi itu kan berhubungan langsung kepada perlindungan data konsumen di Indonesia. Nah itu dirumusnya lewat undang-undang dan sekarang udah disahkan. Bisa dibilang intinya yang berhubungan dengan rakyat. Kalau mau diasumsikan ya, Mel. Nah, terus sebetulnya yang menjadi pertanyaanku juga, kamu kan bilang nanti kan kalau ada kepres yang bertentangan itu nanti bisa diajukan di DPR. Tapi kan kita lihat nih Mel, di alur kedua, Menteri memberikan pertimbangan politis dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan DPR. Lah, nanti ketika Menteri itu udah atau Presiden itu menggunakan surat keputusan presidennya, tapi kok dia malah bertentangan, berarti fungsi DPR ini nggak digunakan lah, karena di sini berkonsultasi loh, Mel. Jadi bisa dibilang apakah DPR malah nggak dilibatin atau DPR-nya salah menafsirkan atau dan sebagainya, karena kunci di sini udah harus berkonsultasi dulu. Dengan berkonsultasi, dengan kan bisa dibilang bersama untuk berkonsultasi. Kalau ada yang bertentangan berarti DPR-nya juga salah dong, gitu loh. Paham nggak sih, Mel? Paham. Berarti kayak keputusan presidennya tuh dibuat tanpa ada pertimbangan dari DPR gitu. Iya sih, tapi di sini aku kok lagi-lagi ini loh cuma menteri doang. Menteri memberikan pertimbangan, tapi sebetulnya presiden dan
menteri kan sama-sama lembaga eksekutif ya, mesti mereka ada obrolan lah, bisa dibilang satu pintu ya. Kenapa kok di sini cuma menteri aja? Tetapi kan kita negara hukum, nek nggak dijelasin lebih lanjut ini kan bisa di bahasa hukum ini bisa blunder gitu loh. Jadi ketika presiden yang menandatangani, berarti dia nggak berkonsultasi dong dengan DPR, karena pasal yang dinyatakan di sini cuma menteri doang gitu loh. Kan keputusan presiden lewat presiden. Aku mau lihat undang-undang 20 pasal satunya bunyinya gimana sih. Gimana Mel, nek tanggapanmu gimana? Zul juga. Surat kuasa full powers, menteri. Menteri di pasal 1 itu menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Nah, jadi di sini ada makna di pasal 1 sini dijelasinnya. Jadi yang berhubungan dengan luar negeri dan politik luar negeri. Jadi di sini bukan presiden sih. Padahal yang ngeluarin surat itu presiden. Apakah pasal ini malah bertentangan? Karena nggak ada klausul presiden dan menteri harus berkonsultasi. Apakah menteri ini tuh kan pembantu presiden? Apakah udah cukup mewakili ya, bisa dibilang. Tapi kan lagi-lagi nanti ketika perjanjiannya itu yang datang cuma presiden yang menandatangani presiden, ya apakah dia wajib berkonsultasi? Tapi pastinya presiden sama menteri sih, Mel, Zul. Jadi berarti ada yang salah nih. Gimana tanggapanmu, Mel? Zul? Kan nih, kalau di kontrak itu yang maksudnya nggak semua perjanjian internasional itu harus memiliki keterlibatan sama DPR gitu. Maksudnya kan banyak gitu kan, perjanjiannya pasti maksudnya banyak gitu. Nah, Terus Mel? Mel? Halo? Gimana? Suaramu nggak jelas tadi? Oh, cek, sorry guys, baru gabung. Ini suaraku terdengar nggak ya? Lebih jelas ini. Tadi enggak. Oke guys, sorry banget ya. Soalnya ini nyambi ikut rapat KPH karena jadi MC gitu kan. Jadi yang disampaikan teman-teman udah bagus. Nah, Oh ini tadi Zakia tuh. Halo. Nah, aku lebih ini aja sih, mau sedikit ngasih gambaran alur kita nanti mau kemana. Jadi kan ini kita tuh adalah bahas soal keterlibatan DPR dalam ratifikasi perjanjian internasional. Nah, pertama kan kita harus mengetahui dulu ya perjanjian internasional tuh bisa diratifikasi lewat apa aja. Nah, tadi udah teman-teman bahas kan. Kalian bahas melalui undang-undang dan juga melalui kepres. Nah, kalau melalui undang-undang kan jelas bahwasannya DPR ini terlibat dalam ratifikasi perjanjian internasional. Nah, pertanyaannya adalah di kepres, karena di undang-undang ratifikasi pun masih ada klausul bahwa itu tuh diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Nah, terus gini teman-teman, ini secara teknik aja ya. Dalam perdebatan kan ada yang namanya limitasi. Limitasi itu penting ketika kita merasa mosi ini tuh berat sebelah. Aslinya nggak ada mosi yang berat sebelah sih, tapi kan kita sebagai peserta debat kadang merasa bahwa
kalau kita kontra nih rawan gitu. Nah, kalau kita kontra ini sedikit rawan ketika teman-teman ngomong bahwa DPR ini sepenuhnya juga terlibat dalam perjanjian nasional itu. Jadi penting banget untuk teman-teman nanti melintas gitu, terutama di pembicaraan pertama menegaskan bahwa maksud kami itu bukan bilang bahwa DPR itu tidak terlibat sama sekali, baik yang diratifikasi di undang-undang atau diratifikasi di Kepres. Nah, di sini yang kami perdebatkan adalah diratifikasi di Kepres. Karena sudah jelas-jelas ketika perjanjian internasional itu diratifikasi di undang-undang, maka DPR akan terlibat. Nah, kekhawatiran teman-teman pastinya takut apabila dibantah tim pro, yang tim pro akan bilang bahwa berarti tim kontra mengamini pendapat kami gitu. Perdebatan ini adalah perdebatan umum. Kita nggak peduli mau diratifikasi lewat undang-undang atau Kepres. Ini cara teknik aja, teman-teman bisa bilang pas seperti ini. Perdebatan itu bukan memperdebatkan suatu yang perdebatan itu adalah memperdebatkan suatu masalah. Ketika dalam ratifikasi perjanjian internasional ada undang-undang dan Kepres, undang-undang nggak ada masalah, kenapa harus kita perdebatkan? Yang ada masalah yang Kepres, maka harus kita perdebatkan. Itu adalah esensi dari perdebatan. Jadi tim pro yang tidak menyelesaikan masalah, yang tidak bisa menyelesaikan masalah dalam perdebatan ini, jadi tim pro terus aja mengkhawatirkan soal undang-undang. Undang-undang udah nggak ada masalah dan udah jelas dalam UU nomor 24 dikatakan bahwa ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang itu atas persetujuan DPR. Tentu DPR memiliki peran di sini. DPR sebagai lembaga legislatif juga. Jangankan pengesahan ratifikasi perjanjian internasional, dalam undang-undang lain kan DPR sangat berperan vital. Nah, itu teknik aja kayak gitu supaya nanti ketika teman-teman di kontra, teman-teman tuh lebih fokus untuk mengejar hal itu, menjawab kita tuh nggak setuju ya kalau DPR itu terlibat Kepres karena gini kayak gitu. Nah, setelah kayak gitu si tim pro pasti kan tentunya kalau di pro kan bakal bilang peran dewan blablabla. Ada putusan MK kan, putusan MK nomor yang tahun 2018 itu soalnya ya agak berisik guys. Nah, di putusan MK itu tadi aku dengar ya teman-teman menyinggung soal putusan MK nomor 13 itu, tapi belum dibahas secara detail gitu. Nah, itu bisa dianalisis lebih tajam buat jadi argumen kalian. Jadi perdebatan kita adalah sejauh mana gitu keterlibatannya DPR. Apakah ketika di Kepres itu DPR menjadi unsur yang vital, atau kalau nggak ada DPR nggak bisa nih gitu. Nah, untuk nanti pastinya di pembicara doang kan akan baca filosofis dan teori. Nanti di situ bisa ditaruh bahwa teori pembagian kuasa kalau memang DPR ini bertugas dalam ratifikasi. Itu aja sedikit gitu ya. Nah, kalau di substansi aku percaya teman-teman udah baca banyak, udah mendalam. Aku mau menambahi sedikit alur kita dan sedikit teknik dan sedikit limitasi supaya teman-teman ada pandangan, ada batasan apa sih yang perlu ditajamkan untuk dicari kayak gitu. Paham nggak maksudku yang tadi limitasi soal si kontra tuh setuju gitu DPR setuju kalau DPR ini meratifikasi undang-undang, tapi permasalahan kita adalah di Kepres. Setuju nggak teman-teman udah paham belum soal itu? Aku paham. Izul Meli? Ya, Izul Meli gimana? Paham. Oke, kalau udah paham berarti tinggal sekarang kita fokus ke Sipro. Fokus Sipro adalah membuktikan bahwa dua-duanya nggak ada masalah, baik di Kepres maupun di DPR. Dan ketika kalian dapat kemudian si kontra hilang soal Kepres, kalian nggak perlu panik. Ya kalian boleh bilang bahwa berarti kalian mengamini, tapi ketika kalian balik lagi dengan statement, kalian nggak bisa menekan masalah. Bukan kita tidak bisa menekan masalah, kami sudah menjawab masalah di sini lewat ini kok. DPR tuh berperan di Kepres sebab ini kayak aslinya kursi ini tuh imbang ya, kayak sosok mau kalian
dilihat lagi putusan MK-nya kita dilihat. Nah terus di kontra pun udah selesai gitu. Tapi kalau kalian ngerasa aduh materi aku udah habis, kejar aja nih. Oke, bisa dilanjut guys. Oke, aku makasih. Aku jadi terang benderang nih masalah kita mau nujunya kemana, ke ratifikasi, tapi ratifikasinya ke kepres. Oke, aku jadi paham. Makasih ya, Ai. Sebelumnya sorry guys, guys. Zak, aku nitip salam buat teman-teman yang di sana ya. Aku belum bisa hadir. Oke, aman. Oke. Jadi nanti kalau tadi kan udah wah keren. Saya aku on cam juga loh. Wah, ganti iPhone pasti. Jadi kalau dari tim pro kita membuktikan kalau dua-duanya itu tidaklah salah, atau bisa dibilang tidak salah itu maksudnya gimana? DPR ya udah di undang-undang, presiden ya di kepres gitu aja toh. Maksudnya kan di sini kalau pro tuh bilang bahwa DPR ini emang terlibat gitu dalam ratifikasi perjanjian internasional yang bersifat dalam undang-undang. Kan perjanjian internasional tuh melalui dua cara ya, undang-undang sama kepres. Nah si tim pro tuh membuktikan bahwa DPR ini itu tuh memang harus terlibat pada ratifikasi yang bentuknya undang-undang dan juga ratifikasi yang bentuknya kepres gitu. Karena dengan alasan demikian. Nah nanti teman-teman bisa pakai landasan teori atau pijakan itu, pakai teori pembagian kekuasaan. Filosofis negara kita adalah dengan yudikatif, legislatif, eksekutif. Dengan legislatif itu membentuk undang-undang gitu. Jadi udah jelas, tidak ada masalah kalau DPR ini emang terlibat. Karena secara filosofis kita punya 3 pembagian kekuasaan itu. Nah itu kan udah setuju. Nanti yang di kepres kita bisa tajam lagi, terutama di putusan MK ya. Itu bakal lengkap karena kalian bisa langsung melihat ke ini keterangan ahli. Nah di keterangan ahli itu ada argumen-argumen. Oke, I see. Kita melimitasi. Kontra keterlibatan DPR. Saya. Kalian lanjut ya, itu mungkin tadi sedikit dari aku gitu, tinggal ditajamin lagi. Terus habis ini kita ngomongin soal pembicara, tugas-tugasnya, sebelum kita simulasi. Nah simulasi pertama teman-teman nggak perlu terus kayak dibikin stres. Kita besok coba lihat dulu, terus baru kayak kekurangan kita dilihat lagi. Oke, terima kasih. Yang pada intinya kita akan melimitasi masalah ratifikasi ini. Kalau dari tim kontra itu nanti akan melimitasi bahwasanya masalahnya tuh ada di Kapres, yang mau nggak mau DPR juga harus terlibat. Tetapi kalau yang tim pro itu membuktikan dua-duanya itu sesuai dengan standarnya. Tapi kalau dari tim kontra kita juga bisa bantahnya dengan teori pembagian kekuasaan. Nah itu nanti masuk di landasan filosofis. Nanti aku serahin atau catatannya aku kasih di grup secepatnya habis ini. Kalau dari Meli sama Isul ada tambahan lagi nggak? Gimana Zul? Udah cukup. Nanti tak baca lagi kan. Oke, siap. Baca lagi. Ya udah. Mungkin ini habis ini Meli ya yang presentasi ya. Minta tolong share screen-nya kak. Gak mau. Bisa nggak? Harus mau. Oke, wait.
Oke, langsung aja aku mulai. Jadi motifnya itu menghapuskan prenuptial agreement di Indonesia. Untuk variabel bedah musimnya itu ya prenuptial agreement. Untuk battleground itu mungkin dia itu masuk kebijakan ya, efektif atau enggak gitu prenuptial agreement ada gitu kan. Nah, perihal definisi, yang pertama itu definisi dari perjanjian itu sendiri. Nah, pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih gitu. Perihal definisi pernikahan atau perkawinan itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang tentang perkawinan ya dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan ya atau calon suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perihal definisi prenuptial agreement sendiri atau perjanjian pernikahan, aku ambil di sini bahwasanya kesepakatan secara tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur tentang hak dan kewajiban keduanya atau pembuatan akta kesepakatan antar pasangan yang akan melakukan pernikahan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni notaris. Nah, di bawah ini ada alur prenuptial agreement. Di sini mungkin alurnya lebih menjorok bahwasanya prenuptial agreement itu emang penting ada gitu. Nah, perjanjian perkawinan di Indonesia itu mulai diperbolehkan dibuat pada tanggal 1848. Dalam hal perjanjian perkawinan ini kemudian dibuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan yakni tadi Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu akibat daripada perkembangan zaman gitu ya, dinamika laju zaman yang semakin pesat serta adanya tuntunan persamaan derajat antara laki-laki dan wanita gitu menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami istri melangsungkan suatu perkawinan gitu. Nah, eksistensi dari pasal 29 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 gitu ya di bab 5 itu dikehendaki adanya perjanjian sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan bagi rakyat itu sendiri. Nah, manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara itu sangatlah besar. Kemudian adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami istri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan gitu. Nah, perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik gitu, meskipun konflik tersebut sejatinya tidak dikehendaki begitu ya. Namun manakala terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban. Jadi udah ada hal yang tertulis gitu ketika nanti terjadi suatu perceraian. Nah, ini ada latar belakang pro. Yang pertama mungkin untuk pembuatan Yang pertama itu untuk pembuatan akta prenuptial agreement gitu dengan layanan yang lebih rinci itu harus mampu merogoh kocek sampai dengan 25 juta gitu. Perihal pembuatan yang mungkin paling murahnya itu 2-3 juta gitu ya. Itu yang modelnya itu standar. Ketika mau buat yang lebih rinci dengan notaris yang mungkin profesional itu diperkirakan 8-25 juta. Padahal kan kalau semisal kayak bagi masyarakat yang kalangan menengah bawah itu 2-3 juta aja udah termasuk ke dalam kayak agak mahal gitu kan. Kemudian yang kedua itu perihal kekhawatiran terjadi KDRT atau pembagian harta yang tidak adil sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata serta kompilasi dari hukum agamanya. Kayak misal ada kompilasi hukum Islam itu kan juga mengatur perihal itu gitu. Lanjut ke landasan yuridis. Yang pertama Undang-Undang Perkawinan yang tadi aku bilang kan nomor 1 tahun 1974 itu udah ada pembaruan di nomor 16 tahun 2019 itu sejatinya telah memberikan perlindungan jika terjadi pelanggaran hukum dalam suatu perkawinan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak. Jika itu biasanya kan kayak di dalam perjanjian itu juga memuat bahwasannya nantinya tuh di dalamnya itu
mengatur perihal pemenuhan dan perlindungan terhadap anaknya nanti, atau mungkin tatkala mereka mengalami suatu konflik dan melakukan perceraian, maka hak asuh anak itu diatur ke siapa gitu. Biasanya kan ada juga yang mengatur itu. Nah, sebenarnya kekhawatiran itu udah ada, udah dijawab, maksudnya udah ada undang-undangnya di pasal 28B ayat 2. Lalu yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Ini tuh 3 poin ini menjawab daripada latar belakang yang kedua tadi gitu ya. Bahwasanya udah ada undang-undang yang secara spesifik ngatur gitu kan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu menyatakan bahwa setiap orang itu dilarang melakukan KDRT gitu. Kekerasan dalam rumah tangga, ini nggak boleh melakukan kekerasan gitu ya. Untuk yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Di situ juga kan itu undang-undang perkawinan menjelaskan perihal harta gonogini gitu ya. Harta gonogini itu di dalamnya itu didefinisikan sebagai harta yang dimiliki setelah menikah. Berarti mereka udah menikah, setelah mereka udah menikah dan memiliki harta, itu hartanya tuh barengan gitu. Nah, harta yang dimiliki sebelum menikah itu merupakan milik dari masing-masing orang tersebut. Nah, kita lanjut ke landasan filosofisnya. Kalau dari landasan filosofis, ini aku agak kesusahan. Adanya prenup ini justru menghilangkan kesakralan makna pernikahan, karena seolah antar pasangan itu tidak mempercayai satu sama lain gitu. Dia malah kayak mencederai niat dari suatu pernikahan gitu kan. Nah, kemudian dianggap materialistis dan terlalu memproteksi aset pribadi, karena kebanyakan prenup itu lahir atas dasar adanya harta antar pasangan. Karena kebanyakan tuh ya yang melakukan prenup kan sebenarnya mereka-mereka yang memiliki kekhawatiran tentang gimana nanti tatkala di situ terjadi perpisahan di antara mereka, itu nanti harta masing-masing itu gimana gitu kan. Sebenarnya prenup ini terjadi tuh kebanyakan pada maksudnya dibutuhkan oleh mereka yang berada pada kalangan atas gitu kan. Mereka juga mampu juga untuk membuat akta prenupnya gitu. Sebenarnya kalau untuk menurut aku sendiri, kalau untuk masyarakat kalangan bawah kayak orang-orang di desa, di kampung, itu mereka malah cenderung kayak bahkan nggak tahu gitu, kayak merasa nggak butuh, itu tuh nggak urgent gitu kan. Karena sejatinya itu kan isi dari perjanjian perkawinan itu meliputi yang pertama itu penyatuan harta kekayaan suami istri. Jadi itu di perjanjian perkawinan gitu, sebelum adanya perjanjian pranikah itu ya, itu kan semua harta yang mereka miliki setelah mereka menikah berarti punya mereka berdua gitu. Sedangkan kan nantinya tuh ada salah satu dari mereka yang kayak gak mau lah harta gue gitu kan. Jadinya tuh ada diadakannya perjanjian pranikah gitu. Kemudian untuk landasan sosiologisnya, yang pertama tentu perihal uang ya. Budget dalam pembuatan akta prenup itu cukup merogoh kocek yang dalam gitu, seperti yang tadi dijelasin di atas, bagi masyarakat kalangan bawah, di mana anggaran untuk kriteria standar sekitar 2-3 juta gitu. Dan jika pembuatannya membutuhkan layanan yang rinci, itu perlu biaya sekitar 8-25 juta. Itu udah termasuk mahal banget kalau sampai 25 juta gitu kan. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia itu masih banyak menerapkan mindset adanya pembuatan prenup berarti kurangnya rasa percaya gitu antar pasangan, terlihat memproteksi aset pribadi, terus sehingga hal ini malah mengantarkan pada perceraian. Kayak misalkan pembuatan ini dalam lingkup sosiologisnya ya, pembuatan akta prenup ini berarti mereka tuh emang gak percaya dan emang kayak bertujuan mau cerai gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, prenup itu belum terlalu dianggap urgent dalam lingkup kemasyarakatan. Jadi emang masyarakat itu benar-benar tabu banget sama prenup, maksudnya apalagi kayak kalangan orang-orang desa gitu kan. Mereka pasti kayak nggak tahu apa itu perjanjian pranikah, belum kayak terlalu sepopuler itu gitu. Lanjut ke latar belakang kontrak. Yang pertama, terjadinya kasus ketidakadilan pasca pernikahan mengenai hutang ataupun harta. Dinotif terutama pada pekerjaan yang berisiko tinggi. Yang dimaksud di sini adalah, contohnya gini, ketika mereka itu udah menikah, nah sang suami punya perusahaan, nah perusahaannya itu mengalami pilot, dia itu bangkrut dan asetnya tuh disita gitu. Nah, ketika dia itu mereka memiliki prenup atau akta pengesahan perihal perjanjian pranikah, maka harta istrinya itu nggak boleh disita, nggak boleh ikut disita, karena di situ udah jelas
di dalamnya ketika mereka melakukan prenup bahwa harta istri yang milik istrinya sendiri, tapi ketika nggak ada prenup itu kemungkinan hartanya istrinya juga dianggap dari suaminya gitu, sama bareng gitu. Jadi itu di situ kemungkinan besar bakal disita dua-duanya gitu. Kemudian yang kedua itu agar terstrukturnya hak dan kewajiban dari pasturi itu tadi. Jadi di situ ketika ada prenup, ada perjanjian pranikah, di situ udah kayak terpampang jelas gitu. Ini itu hak dan kewajiban dari masing-masingnya gitu. Lalu yang ketiga, mampu mendapatkan kepastian hukum untuk masa depan. Karena sejatinya kan yang dipalingkan itu emang yaitu mendapatkan kepastian hukum. Jadi nanti ketika terjadi problematika hal rumah tangga mereka atau masalah lain itu di situ udah punya sesuatu yang jelas, sesuatu yang tertulis gitu. Lalu yang keempat, prenup itu dapat dijadikan sebagai media untuk mempermudah pernikahan antara WNI dan WNA. Itu bakal dijelasin di bawah juga ada. Lanjut ke landasan yuridisnya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1. Tadi kan kita menyinggung bahwasanya di situ membutuhkan suatu kepastian hukum. Nah, di sini kan tertulis jelas bahwasanya tiap warga negara itu berhak atas pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, kepastian hukum di sini mengacu lagi pada prenup tadi, bahwasanya prenup itu dapat dijadikan sebagai kayak hal yang memang sudah tertulis. Jadi di situ memiliki patokan hukum yang pasti, kepastian hukum gitu. Kemudian yang kedua ada pasal 157 KUH Perdata, bahwasanya prenup itu boleh dibuat dengan didampingi oleh notaris gitu. Terus ketiga ada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 5 Pasal 29 itu juga sama menjelaskan bahwasanya sebelum atau sesudah melangsungkan suatu perkawinan maka boleh melakukan suatu perjanjian. Yang terakhir itu ada putusan MK nomor 69 PUU 12 tahun 2015. Di situ juga menjelaskan seperti sama kayak undang-undang perkawinan bahwa sebelum atau selama melangsungkan pernikahan kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian secara tertulis. Lalu landasan filosofisnya itu ada teori kepastian hukum. Nanti bisa ditambah di situ teori kepastian hukumnya karena emang kita kan tujuannya maksudnya prenup itu tujuannya memiliki suatu kepastian hukum gitu kan. Lalu yang kedua ada punya asas kebebasan berkontrak gitu kan. Sejatinya kita semua kan emang punya asas kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian. Itu juga ada dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat 1. Pada intinya dalam membuat akta prenup itu tentu boleh dilakukan karena di situ udah ada asas kebebasan berkontrak. Terus yang ketiga, merepresentasikan keadilan. Sebenarnya teori keadilan itu emang banyak dari John Rawls atau siapa, tapi aku ambil menurut Aristoteles karena agak nyambung gitu, bahwa keadilannya itu kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Bahwasanya adanya prenup memiliki daya guna sebagai kesepakatan tertulis yang memiliki suatu kemanfaatan dalam terjadinya hubungan di dalam pernikahan. Lalu dalam landasan sosiologisnya, untuk masa kini ya, masyarakat itu cenderung sudah memiliki wawasan luas, mudah mengerti gitu. Dalam artinya sudah banyak juga yang melek hukum gitu dan mengerti aturan mainnya tuh kayak gimana gitu, sehingga prenuptial agreement ini dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat pernikahan gitu, bukan sebagai niat dari adanya perceraian. Kayak tadi kan pro gitu kan dijelaskan bahwasanya sebenarnya mindset dari masyarakat itu udah kedoktrin bahwasanya mereka buat prenup karena mau cerai gitu kan, padahal dalam pandangan psikologis sendiri sebenarnya pembuatan prenup ini malah buat untuk memperkuat pernikahannya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, prenup itu menjadi jalan keluar bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan WNA agar bisa sebagai pemilik properti dan tanah di Indonesia gitu. Terus prenup juga berguna untuk dapat memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas atau PT. Karena syaratnya kalau punya saham di suatu PT itu dia kalau semisal menikah sama WNA itu memang harus ada akta prenup gitu. Terus juga ketika dia mengajukan pinjaman terhadap bank itu
itu tuh akan diterima ketika memiliki akta pre-doc. Kenapa? Karena semisal kalau meminjam bank itu kan nggak cuma kayak dia minta data pribadi berupa KTP, tapi juga kakak. Ketika kakaknya itu ada WNA, baik dalam artian suami atau istrinya itu WNA, maka di situ ditolak gitu karena dia tuh warga negara asing. Tapi ketika ada akta prenuptial agreement itu sendiri yang udah ditangani sama notaris, itu mereka bisa aja untuk meminjam terhadap bank. Mungkin itu sih. Gimana? Dari yang aku tahu, aku baca baru segitu yang aku paham. I see. Zul, kalau dari kamu gimana Zul? Dariku Oh. gimana ya? Nek belum, mungkin dari aku dulu. Jadi kan ini kan mosinya, aku setuju dengan apa yang kamu bilang tadi dan aku paham. Ini kan mosinya penghapusan prenuptial agreement di Indonesia. Tapi yang aku baca dan juga lihat, sebetulnya yang jadi permasalahan kenapa kok harus dihapus. Nah, kenapa kok harus dihapus di sini? Aku sebetulnya ini mungkin mosinya nggak so-so ya. Aku lebih condong ini berat ke sebelah karena kenapa? Karena perjanjian prenuptial agreement ini sifatnya nggak wajib. Nah, jadi dengan sifatnya nggak wajib, kenapa ini dihapuskan? Apa seolah ini kan boleh seseorang itu mengiyakan atau mengenggakkan, karena lagi-lagi ini kan sifatnya cuma preventif, pencegahan ketika ada sebuah kasus. Lah, ini yang jadi titik masalah, kenapa kok harus dihapuskan? Karena nggak wajib gitu loh, men. Menurutmu gimana? Iya sih, aku juga setuju. Maksudnya di sini kan mereka tuh bebas mau buat apa enggak gitu kan, dan nggak ada aturan yang mengikat juga gitu, dan nggak kayak merugikan orang lain gitu ketika mau buat atau enggak gitu. Intinya itu adalah kayak ya dari cuma mereka berdua gitu, dari pasangan itu aja kan hubungan ini tuh. Kecuali kalau mereka tuh melibatkan pihak ketiga, kan ada gitu. Kalau semisal mereka melibatkan pihak ketiga itu nggak cuma sama notaris, tapi harus ke pengadilan juga ngurus-ngurusnya gitu. Penghapusan kata Zaki akan perlu dilimitasi. Nek yang aku dulu pernah dapat mosi ini, jujur. Tiga-tiganya ini aku pernah, tapi ini nggak aku debatin, soalnya kan diundi lah, aku tuh nggak dapat. Lah, pas kita bedah mosi, yang titik pemberatnya tuh belum ketemu, penghapusan. Loh, bukannya ini nggak diwajibin ya? Boleh siapa aja kok yang mau nerapin. Lah, ini kayaknya kita perlu dilimitasi perihal apa ya? Nek kamu mikirnya apa, men? Apakah penghapusan prenuptial agreement ketika bisa dibilang perjanjian ketika keluarganya bisa dibilang udah nerapin perjanjian, udah nerapin PA ini, tetapi di tengah jalan malah ada apa-apa, makanya dihapusin aja. Tapi klausul di Indonesia di sini menandakan semuanya deh. Jadi maksudnya semuanya di sini ya peraturannya, bukan individunya. Aku kok belum nemu ya. Nek kowe Mel. Zul juga bisa. Apa ya? Saya pikir-pikir, saya santai-santai. Tapi mau pada dasarnya kayak prenuptial agreement itu nggak diatur gitu kan, maksudnya secara rinci gitu
itu cuma kayak ada putusan MK sama undang-undang yang memang memperbolehkan kan bahwa Hmm. Gimana Mel? Halo guys, saya penghapusan agreement di Indonesia. Nek dari kamu gimana Zul? Zul, where are you? Penghapusan. Let me think it. For a second. Hapus. apa yang gitu Mel, coba kamu undang ayah suruh ke sini. Udah selesai gitu. Belum selesai sih. Ada yang perlu diomongin sama pembagiannya kayak gimana. Bilang gitu Mel. Set ya. Aku juga stuck ya. Siapa tahu Zakia punya pikiran out of the box. Ya itu sunshine mencerahkan kita. Bentar. Halo, ada selesai ya? Oh ya, tadi aku udah sempat simak jajan ikan ini apa ya, udah nyoba juga nih. Nah, tadi latar belakangnya tuh udah ada gitu, tapi menurut aku belum menunjukin permasalahan kenapa harus dihapus di prenuptial agreement ini kayak latar belakang yang kita melibatkan. Nah, tapi itu nanti bawa akan berjalan karena teman-teman juga udah stop. Ini aku tawarin dulu. Jadi aku jelasin dulu. Jadi secara dia nggak ada batasan struktur yang jelas ya, tapi dia bicara satu tuh nyiapin bawain kayak latar belakang, definisi, terus nge-highlight poin-poin apa aja yang bakal disampaikan pembicara
membangun perdebatan gitu, mengarahkan. Ketika si pembicara foto, jadi pembicara foto tuh harus mengarahkan latar belakangnya kan, betul, terus alurnya, terus poin-poinnya apa aja. Nah, kalau pembicara dua, biasanya idealnya mereka bawa dasar teori sama filosofis untuk melandasi data-data yang bakal disampaikan pembicara tiga. Nah, nanti pembicara tiga bakalan nyampein fakta empirisnya, kayak bukti-bukti gitu. Si pembicara dua kan udah masih kayak landasan filosofi sama landasan data dan hal-hal yang mendukung. Kemudian dibuktikan oleh pembicara tiga seperti itu. Nah, aku mau nanya dari Izul dulu. Nah, Izul kira-kira mau tidak bukan mau kira-kira mau dan karakter Izul yang dirasa Izul nyaman gitu di pembicara 1, 2 atau 3? Halo Zul, cek. Izul. Halo. Kamu tadi dengar apa yang disampaikan Zakia enggak? Dengar. Kamu lebih condong ke pembicara 1, 2, apa 3? Ini cuma latihan aja sih. Nanti next misal dirasa besok nggak sesuai, bisa di reshuffle, bisa dicoba-coba lagi. Nek kamu kemana? Mana yo? Susah ya om. Yang paling gampang mana lo sih biasanya? Aku paling gampang ya lah. Sebetulnya nggak ada yang paling gampang ya. Nek paling gampang pun nanti kamu membawakannya harus istilahnya landasannya kuat kayak pembicara pertama. Pembicara pertama itu nggak bakal dibantah karena dia cuma bawa cerita di awal. Nanti pembicara kedua dan ketiga itu yang menambahi dan itu bisa dibantah. Jadi nggak ada yang membedakan sih. Nah, nek kamu lebih kemana? Kalau berarti kalau misalnya kamu bicara pertama itu kamu ngomongnya tentang pertama dia, terus nanti lanjutkan itu setiap setiap tanding gitu juga jadi pembicara pertama gitu. Biasanya langsung nanti setiap pertandingan tuh kamu pembicara pertama terus nanti buat estimasi waktunya tergantung sih, biasanya emang pembicara pertama itu yang kasih waktu banyak soalnya pembahasan argumen yang kita bawa juga harus kuat gitu loh. Jadi intinya di pembicara pertama. Nah, kamu mau yang mana? Aku terserah ketua kelompok. Ketua kelompok iya kowe kok piye toh? Kapan pilih kaon kak? Lah makane langsung pemilihan kowe, ya nggak Mel? Oh my god. Loh, setuju loh 2 lawan 1 loh. Main lo guyu toh. Ya guyu tandane iyo. Mau Ya Zul? apa pembicara 4 aja? Ngawur. Oh cocok dapat. Iya lah juri. Juri pengalamanmu ndi Zul? Sing mbok jual ning juri opo? Ngawur menang debat kusir ini. Oh iya. Sak foto iso ngalah aku ngomong kaon. Iki videonya tak rekam loh, engko tak upload ning YouTube. Iya gak iso. Kowe Tanpa ada izin akan terkena pasal apa ya? mana? Pasal pembicara 1 2 3. Nek aku pembicara pertama aja sih. Ada yang mau bilang kedua gitu kan? Kamu pembicara pertama. Oh, ya kalau kamu memberikan keyakinan suatu seperti itu akan aku terima. Waduh, Mel. Keyakinan Dia mending Izul yang mana kira-kira? Bebas sih. Aku nek dulu lomba pertama kali debat emang pembicara pertama sih. Oh, berarti
pertama Oh, karena sudah meyakinkan. ya boleh. Lah kamu Mel, pembicara keberapa Mel? Tentu saja kedua ya boleh. Apa? Kedua. Satu kalau Kamu pembicara keberapa Mel? Gak bisa. gimana nih? Enakan 2 apa 3 kak? Gue perasaan udah pernah lomba debat deh. Kan sekali, terus aku menjawab pertama kak. Kamu mesti ada pandangan, enak 2 apa 3. Aku juga belum pernah masalahnya. Sepengalaman gitu gak ada yang enak. Dan enak kan teman. Ini resiko kita ikut KPK, jadi kita harus menikmati ya. Jadi gak gerak untuk Zal. Kalau lomba ini. Boy ki. Gimana ya? Ayo, ini lu. Kasihan Zakia. Mel, kamu yang mana Mel? Ya kasihan dia sebenarnya rutin itu. Kalau 2, Ini aku ini kemarin ada gambaran kayak aku kan udah pernah lihat Meli di satu gitu ya. Dulu terus aku belum pernah lihat Izal di mana sih, sama pernah lihat Izal. Nah tapi tadi aku punya gambaran Meli 1, Izal 2, terus Izal 2 terus Izal 3 gitu kan. Tapi kan kita juga harus nyesuaiin sama komposisi timnya gitu lah. Pembicara 1 kan nyampe latar belakang sama yang kesimpan itu dia nggak digas dan nggak diinterupsi kayak gitu. Nah yang 2 kan Izul sama Izal gitu. Nah aku tanya dulu, Izul udah pernah ini nggak debat gitu, kayak debat apapun gitu lah, pernah nggak? kusir. Debat kusir loh. Bahwa selama hidupku selalu diperdebatkan. Mas bukan visi coy. Ya tanyakan kepada teman-temanku. Debat cuma nggak seribet gini persiapan debatnya. Aku debat itu dulu itu pernah di mana ya, Indonesia, mewakili sekolah, cuma kalah lah. Nggak ada persiapan kayak gini, cuma persiapan. Nah terus habis itu aku pikir lagi kan, karena maksudnya gimana, ini bukan apa-apa ya Julza, maksudnya bukan aku rasa pintar lagi. Enggak. Izul mah Kamu yang pintar kok. nggak apa sih, mau aku dari di satu salah kesimpulan kan apa, karena pertama mungkin itu udah pernah debat gitu, tapi kan nanti kan ada instruksi sama bidang sana, terus sama bidang itu kan teknik dan butuh latihan gitu. Kira-kira Izul gimana gitu? Coba Izul dipikirkan. Nah kalau Meli sama Izul kan pernah ikut debat gitu, jadi tahu beberapa itu ya. Terus coba kalian ituin juga, diskusiin di tim. Kira-kira gimana? Soalnya kalau kesimpulan tuh aslinya gampang, bisa kita siapin dari awal, tinggal nanti nonton sedikit. Apa dari suhu wes manut. Jangan manut sih, tidak. Dan sama itu jadi pembicara. Coba Izul tuh cuma goda doang, jangan dibawa hati. Isal kemarin mau bicara berapa? Aku 1 sih. Mau nyoba 2 gak apa-apa. Jadi 1. Aku gak jadi pembicara wes. Pesimis sih. Gimana ya? Aku juga bingung masalahnya. Soalnya pembicara 1 juga penting gitu loh, maksudnya fundamental banget. Ya, tapi kan apa ya? Kan bisa dipersiapkan dan dia nggak diinterupsi. Harusnya pembicara satu kan artinya dia bukan gampang ya, tapi dia tuh kalau pembicara pastinya susah, itu bisa dipersiapkan. Tadi interupsi sama tidak. Nah di sini kira-kira gimana? Karena kita juga sistemnya ada sistem jangkar, maksudnya sistem jangkar itu posisi pun bisa.
posisi pembicara pertama itu tuh harus memberikan highlight, misalkan maka dari itu kami akan membawakan 4 argumentasi utama bla 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 yang akan disampaikan oleh pembicara gue dan dia udah ngasih kayak jaring gitu. Si pembicara ngasih jaring dan ngasih lengkap, dia bilang bahwa kita kan pada perdebatan kita kali ini adalah ini. Nah terus yang pembicara kedua bakal nge-link back lagi apa yang udah pembicara satu, dan dia ngasih tim pembicara kedua juga hasilnya vital juga karena dia harus ngasih landasan pembicara tiga. Jadi nggak mungkin dong pembicara tiga tuh bawa data ruang tanpa kayak ada teorinya gitu, dan juga dia harus ngasih apa namanya sedangkan gitu. Kalau misalkan fokus perdebatannya itu ini dibilang. Nah misalnya cara tiga kita adalah ibaratnya cuma buat dielaborasikan, nggak cuma data-data doang. Apalagi kalau kamu bicara 3 tim kontrak, kamu ngomong pembicaraan 3 tim pro, nah kamu tuh masih bisa dipindah sedikit dulu. Saya juga punya pembicaraan itu juga kayak menentukan kayak bisa jadi kamu tuh awalnya tuh tim ini tuh nggak menang, tapi karena kesimpulannya tuh nge-link dikit lagi dan mempertegas kayak kira-kira gitu. Sebenarnya aku belum tahu karakter kalian, tetapi coba besok aku mau nyoba dulu milih di 1, Diesel di 2, dan Diesel di 3. Ini aku posisinya menurut aku semuanya bisa Diesel bisa di 3, Diesel bisa di 2 gitu. Karena aku belum tahu kemampuan senjatanya kalian tuh seberapa gitu, tapi dari ini kita udah mesti ya gitu. Itu tahu karakternya ke 3 gitu, mendukung ngeafirmasi dengan ngasih bukti dan data yang rilis, dan Diesel di 2 yang ngasih teori gitu. Kemudian kan kemarin aku udah lihat Nelly di sana, bisa nanti kan jawab interupsi dan bidasa dari Diesel sendiri gimana? Siap nggak dengan interupsi sama bidasa? Diesel siap nggak? Siap. Ya mantap. Siap, terima. Siap ya. Ya udah coba itu dulu ya. Nanti coba itu dulu. Ini belum spesifik. Besok aku mau dengar ini. Dengar dulu. Ini bisa berubah. Kayak waktu kita kan pendek ya, jadi kita nggak bisa nyoba gini posisi. Besok aku mau dengar dulu gimana kalian di posisi ini tuh bagus balance atau enggak. Kalau enggak nanti aku rombak lagi, entah Melly di berapa, caranya berapa gitu. Tapi secara karakter Melly bicara 1 tuh, karena bicara 1 harus ada pesan menarik gitu lah, menarik orang tuh buat denger. Dan sebenarnya semua orang bisa jadi bicara 1, jadi 2, jadi bicara 3. Masing-masing sadar dari itu. Ya kita bicara 1 ya, kita kan nggak diinterupsi dan kita nggak diingat, kita nggak harus bagus mungkin dalam jelas, harus suara kita bagus lah gitu. Tapi yang penting orang tuh kalau dengar kita tuh penekanannya tuh pas gitu. Ada kadang orang tuh yang ngomongnya tuh bagus, tapi nggak ada penekanannya itu yang gak masalah. Jadi bisa dicoba dulu. Nah sementara kan udah ada di posisinya, sekarang dibagi berarti untuk buat besok di PT Melly sama definisi jelas, definisi kemudian latar belakang kenapa mesin ini diperdebatkan, terus ketiga adalah soal ya, poin argumen apa sih yang mau kita bawakan, tujuan kita tuh apa, udah intinya di situ aja. Yang lain-lain itu cuma kata-kata pemanis. Untuk di pembicara 2 bisa bawa teori boleh, filosofis boleh, yuridis boleh. Nah si Melly juga boleh kok ngasih pengantar yang yuridis dalam undang-undang service ini. Dibagi aja argumennya. Nah nanti kan kita ngasih satu ini yang kasih contoh dikit. PT itu kan ilmu politik. Nah tapi Isel lebih nganterin terkait berdasarkan teori ilmu politik bahwa seharusnya pemilihan bla-bla-bla dia bisa pakai teori ilmu politik untuk negara. Nah sorry batuk guys.
kasih pendapat-pendapat ahli juga. Nah, gimana caranya kita nyusun argumen yang baik adalah pertama kita kasih judul argumennya. Ntar izin bantu. Dikasih judul argumennya kayak misalkan jelas bahwa A, PT ini kehilangan legal polisi kayak gitu. B, ini dua argumen aja, nggak perlu banyak. Rizal bawa argumen, Isul bawa argumen. Nah, argumen Isul sifatnya adalah mendukung argumen Isul nggak boleh keluarin argumen baru. Bolehnya tuh nyampe 4. Nah, tugas Isul adalah nyari data-data pendukung. Apa yang disebut? Ya, Isul cerita bahwa kepentingan bukan negara. Jadi ketika Isul punya teori, Isul ngomong, misalkan teori ini sudah dibicarakan, ada yang negara ini negara Afghanistan yang kedua sudah sama. Nah, coba kalian susun dulu argumennya besok. Berarti bisa dikirim ke aku, biar aku cerita dulu. Kalau masih masukkan masukkan gitu. Cara paling seragam berarti dari tidak nah Izul boleh banget koordinasi sama Izal secara mandiri kayak cara 3 tuh intinya tuh bukan nungguin cara 2 sih, tapi harus banyak komunikasi kan aku perlu apa. Halo kak, sering berarti besok tuh udah mulai kayak kalau semisal argumennya udah dapat langsung bikin naskah gitu. Ya pokoknya besok kalian ngasih terus ketik ya, nggak usah ketik orang ketik dengan jelas. Kalau misalkan kalian bisa ketik jelas, minimal kasih poin-poin penjelasannya. Oh iya betul. Apa kita dengerin kalian baru kita tajungin. Kan kalau udah ngomong kan dapat. Oke, terus buat mosinya apa ya? Nah, ayo. Kita simulasi pakai mosi apa? PT ya. Oke. Ini konser apa? Pro apa kontra? Apa dua-duanya? Udah. Belum dibagi, ay. Apa sistemnya ini dadakan apa gimana? Ngawur. Biasanya. Kalau besok kalau Soalnya nek semisal pro kontra kita jadi paham gitu loh, nanti nek semisal kita pahamnya di kontra doang tapi di pro kita malah nggak paham kan, ya mending kita dua-duanya aja dulu sih, nggak apa-apa. Ketika kalian bawa argumen kan juga harus tahu konsekuensi. Kayak kita tuh bawa acaranya tuh di situ. Tugas sekarang adalah ketika kalian nggak bisa nonton kita, setidaknya kalian bisa nge-backing roh itu.
aja dikasih dari ada satu hari di bawah kerja. Oke, Ai. Berarti gini, aku tuh pernah juga simulasi. Kan ini kan kita juga nggak ada lawan. Jadi istilahnya kita tuh dibagi nanti dua, kan ini tiga orang lah, 2 orang nanti tuh tim pro, 1 orang tuh tim kontra. Lah yang tim kontra ini nanti itu dia jadi pembicara satu sekaligus pembicara kedua sekaligus penutup. Jadi bisa dibilang kita latihannya ya latihan sama diri kita sendiri. Apa gimana ya? Apa kita tuh full kontra semua? Apa gimana? Mantan juga mau kontrak ya misalnya nanti karena nggak ada tim syuting tapi aku bakalan instruksi Oke, keren. Sip. ya kan kalau sama aku tapi aku nggak jamin aku bener aku bisa. Yap, itu sih. Berarti Izul pembicara 3, aku 2, Meli 1. Ada tambahan? Udah ya berarti ya? Oke. Mungkin nanti selebihnya kita koordinasi di grup, di WA terutama. Ya udah, persiapan buat besok. Makasih ya Mel, Zakia, Izul, dan diriku sendiri. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan buat kedepannya. Amin. Oke. Oke, aku tutup ya. Tutup Zul. Tadi yang buka siapa? Tak itu nggak ada yang buka tadi. Oh, Bisa tutup aja. tutup.